bukan berarti kita ketika kita silent kita tidak menerima apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena silence itu adalah truth, bliss, dan peace. True acceptance dan eternal speech adalah sifat natural dari kesadaran karena dia sudah accepting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Seperti biasa, kita hari ini akan belajar tentang true acceptance. Bagaimana kita bisa mengaccept kejadian di hidup kita dengan mempraktis latihan afirmasi melalui pure awareness, dan bagaimana juga kita bisa mengenali inti kedamaian di dalam diri kita. Oke, jadi pertama-tama kita akan membuka pelajaran ini dengan ayat Al-Quran, yaitu dari surat At-Talaq ayat 2 dan 3, di mana ayat yang kedua bermakna, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluarnya. Maksud dari jalan keluar ini apa? Ya pastinya di dalam hidup kita ada kesulitan, dan kita juga pasti akan menghadapi masalah-masalah. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang percaya, yang berserah diri, maka akan diberikan jalan keluar. Dan yang kedua itu ayat 3, di mana ayat tersebut bermakna, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupi. Nah, tawakal ini apa? Kan teman-teman udah pasti tahu kan yang namanya ikhtiar dan tawakal itu kayak satu, setelah kita kerja keras, setelah kita berikhtiar, kita harus bertawakal, yaitu menyerahkan segala kerja keras kita kepada Tuhan. Jadi kita serahkan, kita percayakan kepada Tuhan, dan percaya bahwa yang akan menjadi hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau misalkan kita bertawakal, di mana artinya kita pasti menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, itu kita pasti harus acceptance dulu, karena kita hanya bisa menyerahkan sesuatu ketika kita sudah menerima. Jadi contohnya saja, ketika kita mulai dari hal yang baik dulu, kita tidak akan bisa menyayangi orang, contohnya, atau mencintai seseorang ketika kita tidak pernah menerima cinta tersebut. Ketika kita hanya pernah disakiti atau dianiaya, ya pasti kita tidak akan pernah bisa menyerahkan cinta itu kepada orang lain. Seperti itu. Jadi kita harus mengexperience dulu, menerimanya, baru kita bisa menyerahkannya kembali. Nah, sama juga seperti kejadian buruk atau musibah di hidup kita. Kita tidak akan bisa pasrah, kita tidak akan bisa kayak mempasrahkan segala sesuatu yang terjadi di hidup kita kalau misalkan kita tidak menerima itu terlebih dahulu. Contohnya, kalau misalkan ada musibah yang menimpa kita, ya pasti kita harus menerima fakta bahwa kita sedang terkena musibah, baru kita bisa memasrahkannya kepada Tuhan. Seperti apapun beban yang ditanggung manusia, itu hanya Allah yang bisa menerimanya. Lalu kita juga harus tahu bahwa acceptance itu bukanlah hal yang bisa dibuat-buat, karena kita juga harus sangat aware bahwa pikiran kita ini bisa memanipulasi, pikiran kita ini bisa menipu diri kita sendiri. Pikiran kita bisa berpura-pura bahwa kita telah menerima kejadian ini semua, tapi sebenarnya belum. Jadi kita harus tahu mana yang true acceptance, mana yang hanya ilusi. Karena true acceptance itu adalah penerimaan yang tidak dibuat oleh pikiran. Jadi ketika kita acceptance, kita tidak membuat diri kita tuh accept suatu musibah itu atau suatu kejadian itu. Jadi bahkan kita tidak menyadari kalau kita udah mengaccept kejadian itu gitu loh. Jadi ketika sesuatu terjadi kepada kita, ya kita tidak perlu mensugesti diri kita kalau kita harus mengaccept ini, karena ya sebenarnya naturalnya diri kita itu sudah mengaccept kejadian itu. Jadi
true acceptance itu pertama dia penerimaan yang tidak dibuat oleh pikiran dan keeksistennya itu natural. Jadi memang sudah ada dengan consciousness kita dan dia sudah memanifest dengan sifat alamiahnya. Selain kita juga memiliki acceptance dalam diri kita juga memiliki yang namanya non-resistance. Jadi kita tidak meresist apapun yang terjadi dalam hidup kita. Inner non-resistance itu apa? Inner non-resistance itu sama dengan inner silence. Kita kan sudah belajar bahwa silence itu merupakan the internal speech atau the perennial language, di mana itu merupakan suatu language yang abadi, merupakan suatu language yang divine. Dan kita bukan berarti ketika kita silent kita tidak mengetahui apa-apa, atau bukan berarti ketika kita silent kita tidak menerima apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena silence itu adalah truth, bliss, dan peace. True acceptance dan internal speech adalah sifat natural dari kesadaran karena dia sudah accepting. Seperti yang sudah saya katakan tadi, acceptance itu merupakan sesuatu yang natural, yang sudah ada dalam consciousness kita. Seperti saat ini bahkan ketika kita tidak menyadarinya, ketika kita tidak memikirkannya, kita sudah dalam state accepting. Jadi kita tidak perlu mensugesti diri kita lagi bahwa kita tuh sedang accepting atau dalam state acceptance. Dia itu sudah terbuka tanpa adanya resisten diri. Jadi seperti yang kita sudah diskusikan minggu lalu, ketika seorang pemain bola itu mau menerima bola, dia tuh sudah dalam state acceptance. Jadi dia sudah siap dalam keadaan apa saja, dalam kapan saja, dia itu sudah dalam state acceptance. Dia sudah siap, dia sudah terbuka, dia sudah siap untuk menerima bola peristiwa tersebut. Dalam kejadian hidup kita memanggilnya bola peristiwa. Nah, dalam analogi ini ya consciousness, karena consciousness kita sudah acceptance, kita sudah siap saja menerima apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika ruang yang terbuka tersebut disadarkan pada kesadaran, itu bukanlah ilusi, melainkan ruang kesadaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ruang itu juga bisa menjadi ilusi ketika kita memakai pikiran atau memakai mind, karena mind itu bisa memanipulasi. Oke? Nah, sama juga seperti kita di ruangan rumah kita misalnya. Ketika kita tidak mengidentifikasi barang-barang di rumah kita tersebut, kita tidak akan mengenali barang-barang tersebut. Sama juga seperti ketika kita tidak mengidentifikasi perasaan-perasaan kita, emosi-emosi kita, contohnya seperti emosi-emosi negatif, seperti kita frustasi, atau kita sakit, atau kita tersakiti, atau kita depresi dan lain sebagainya. Ketika kita mengidentifikasi aku sakit, aku frustasi, ketika aku itu dibarengi dengan kata adjektif, kata sifat yang negatif, itu ya pasti kita tidak akan merasa damai seperti itu. Kita cukup berhenti di aku saja, karena ya keakuan kita hanya aku. Karena kita itu seperti yang kita sudah pelajari pada tema paradoks, kita harus menjadi orang yang netral. Kita harus menjadi seperti kertas putih. Kita tidak boleh terlalu positif atau terlalu negatif. Ya, contohnya ketika kita bicara tentang hemat itu adalah sesuatu yang positif kan pasti, karena hemat itu ya pasti membeli barang-barang yang dibutuhkan saja seperti itu. Tapi ketika kita memerintahkan orang yang sudah hemat untuk berhemat, ya itu kan tidak sesuai seperti itu. Jadi kita harus tahu situasi, kita harus tahu sesuai kondisinya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rasakan, apa yang harus kita katakan. Kita harus memahami dulu kondisi kita itu seperti apa, atau kondisi orang lain itu seperti apa gitu. Jadi supaya kita tidak terlalu ekstrem ke positif atau terlalu ekstrem ke negatif, karena
manusia itu harus netral. Kita jangan menghapuskan negativity, karena negativity itu ya harus ada di dunia ini untuk menyeimbangkan positivity tersebut. Di dalam ruangan ini, ya ruangan yang memancarkan suatu kedamaian tersebut, ruangan yang disandarkan kepada kesadaran tersebut, itu akan memancarkan kedamaian. Dan di ruangan ini juga semua pengalaman yang menampil dan muncul itu sudah membiarkan segalanya. Apa yang dimaksud dengan membiarkan segalanya? Ya maksudnya sudah di-accept dan dilepaskan, dipasrahkan. Jadi ada dua tahap, ya kita harus menerimanya dulu. Kita harus menerima peristiwa itu tersebut, baru kita bisa menyerahkannya kembali. Bila kita memegang bola peristiwa tersebut atau menerima bola peristiwa tersebut, nah hal yang selanjutnya akan terjadi itu adalah kita akan memahami pelajaran yang diberikan oleh peristiwa tersebut, baik itu peristiwa yang negatif atau peristiwa yang positif. Pasti kita akan mempelajari sesuatu gitu loh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita jangan cepat-cepat melepaskan gitu. Kita jangan cepat-cepat menjudge bahwa ini tuh buruk, ini tuh baik gitu. Jadi kita harus menerima dulu bahwa peristiwa tersebut, memahaminya dan mengambil dapat kita terima dari peristiwa-peristiwa tersebut. Sekali lagi kita tegaskan bahwa jangan memusuhi dan membenci pikiran dan emosi. Kita harus menyadarinya saja. Kita cukup